Siang Bu Iin. Siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya? Baik. Ibu gimana? Alhamdulillah ya. Makasih ya baru seperti Biasa biar nanggung. Iya. Bu Iin nih di sini saya akan menemani ya kerja sama sudah aman dari ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pendampingan pertamanya di mana ini adalah aksi nyata dari tindak lanjut pembelajaran kemarin. Oke. Ini ada beberapa nih yang bisa dilakukan izinkan ya. Terima kasih. Yang pertama nih, ini berkaitan dengan modul 1.1 ya. Apa nih pendapat rekan sejawat ketika Ibu Iin meminta umpan balik ya, mengenai praktek pembelajaran Ibu Iin di kelas? Sejawat sangat pasti menanggapi dengan positif ya Bu ya, apa yang saya lakukan, karena menurut mereka yang saya lakukan itu merupakan hal baru. Kemudian berhubungan juga dengan sekolah kami yang kebetulan mendapat itu ya Bu ya, sekolah penggerakan, jadi seiring sejalan gitu ya Bu ya. Jadi menurut mereka itu mereka itu sangat antusias ya Bu ya untuk ikut belajar juga, mempelajari hal-hal baru yang saya pelajari juga dalam Ya, ya. Jadi apa ya, sekolah penggerak juga, CGP juga, istilahnya kendalanya tidak begitu sulit lah ya, karena sudah ada yang mempraktekkan tuh walaupun masih nyatanya ya. Oke, berikutnya nih Bu Iin, bagaimana Ibu meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Saya selalu minta pendapat kepada rekan sejawat, baik itu rekan sejawat atau siswa ya Bu ya, atau ibu kepala sekolah sendiri dari setiap kegiatan yang saya lakukan masih kurang di mana, karena pasti kita kan tidak tahu kekurangan kita di mana. Kalau misalkan kita meminta pendapat dari rekan sejawat, kita bisa mengetahui apa sih kekurangan dari kita, sehingga menjadi refleksi bagi diri kita ya Bu ya, untuk dapat memperbaikinya di kegiatan berikutnya atau di pembelajaran berikutnya. Ya, ini udah matang ya. Kebanyakan filosofi Bu. Oke, berikutnya nih Ibu Iin ya. Adakah tantangan nih untuk Ibu Iin yang Ibu Iin hadapi nih dalam meminta umpan balik tersebut? Tantangan apa? Ya kadang karena sebagian di sini guru belum semua PSP ya Bu ya, belum sekolah penggerak. Jadi ada kalanya mereka ketika kadang mungkin karena belum merasa mempelajarinya, ada kesulitan gitu Bu untuk mengungkapkan apa sih mempelajari yang sama dengan saya gitu. Jadi mereka juga harus sama ikut mempelajari biar tahu apa sih yang dimaksud dengan penggerak, sekolah penggerak, biar sejalan dan beriringan gitu ya, maksudnya apa, tujuannya apa. Karena bagi guru yang di sini yang tidak mendapatkan tugas sebagai guru PSP ya Bu ya, kan di sini baru kelas 1 dan kelas 4, mereka masih awam, cukup awam, kecuali ketika kita berdiskusi bersama dalam rapat mereka baru apa sih, mereka juga kadang ada yang belum mengerti diagnosis itu seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin ada kesulitannya di situ Bu, mereka belum terlalu memahami apa yang kita pelajari. Jadi mereka juga sama harus belajar gitu ya. Baru mereka bisa, oh berarti umpan baliknya seperti ini, bahwa ini kurangnya seperti ini, seperti itu loh. Nah, berikutnya Bu Iin ya. Bagaimana nih perasaan Ibu Iin ketika mendapatkan umpan balik tersebut? Saya merasa bersyukur ya Bu ya, karena masih ada orang istilahnya kalau mereka memberikan umpan balik berarti mereka juga peduli terhadap saya gitu ya. Peduli terhadap saya, mereka juga mau mendukung apa yang sedang saya lakukan dan kerjakan ya Bu ya, untuk menjadikan saya menjadi guru atau rekan kerja yang lebih baik lagi dan bisa memotivasi mereka. Ya, karena memang umpan balik dari rekan sejawat itu kan bukan semuanya baik ya. Ya, semuanya positif. Semuanya positif, yang melihat kita dan menilai kita orang lain. Jadi kita tuh harus memiliki sikap yang profesional. Berikutnya Ibu Iin ya. Bagaimana nih Ibu merespon umpan balik
iya berarti ketika mereka memberikan jawaban balik baik itu negatif atau positif saya terima, yang positifnya saya pertahankan, yang negatifnya saya jadikan pembelajaran untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya dan dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, mungkin ini juga berkaitan tentang aksi nyata modul 1 ya. Ini hasil balik itu dia. Bagaimana ibu memosisikan murid dalam ekosistem belajar? Karena saya sudah mempelajari modul 1 dan modul 2 ya Bu ya, bahwa pada dasarnya guru penggerak atau sekolah penggerak itu mengutamakan pembelajaran murid itu, pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi saya mencoba untuk merealisasikan itu dalam pembelajaran sehari-hari ya, menganggap murid sebagai subjek belajar. Semuanya itu berawal dari siswa. Maka dari itu seperti yang tadi anak saya bilang, katanya setiap awal pembelajaran kita selalu membuat kesepakatan kelas. Di situ saya memberikan kebebasan kepada anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya, sehingga sedikit demi sedikit merdeka belajar itu dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan belajar. Terima kasih ya, karena memang kalau belajar tidak dipusatkan kepada murid, namanya dipusatkan kepada siapa? Karena sekolah itu kan ya, Karena subjeknya iya itu adalah aspek utama ya Bu ya, aspek dalam pendidikan ya, dan penggerak aspek utama adalah guru. Maka guru harus bisa menjadi contoh dalam itu ya. Oke, berikutnya nih, perubahan apa yang ibu rasakan dalam hal interaksi dengan guru? saya merasa interaksinya ya lebih santai ya Bu, lebih itu saya memahami ternyata setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi di situ juga kita harus sebagai guru harus pintar, harus punya analisis ya Bu, untuk menghadapi sikap anak yang demikian tuh harus bagaimana, anak yang demikian bagaimana, karena ya seperti tadi fungsi asesmen diagnosis ya Bu ya, itu kan untuk mengetahui sikap sifat anak-anak tersebut sehingga kita bisa dengan mudah mengajak mereka untuk belajar atau maju, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu dapat belajar Dalam satu kelas berapa siswa? saya kebetulan dapat kelas buku 55 siswa. Itu cukup kesulitan, tapi karena ini sekarang kita kan masih PTM terbatas, jadi jumlah siswa yang masuk itu baru 17, jadi saya lumayan enak untuk ibaratnya mengajar mereka Bu, untuk mengimplementasikan yang saya dapat dari pelatihan itu cukup mudah karena jumlah siswanya hanya 17-18 setiap hari. Iya, itu mungkin kekurangan di sekolah saya. Jadi kekurangan lokal, peminatnya banyak. Kadang kita kalau misalkan penerimaan siswa baru juga udah dipangkas tetap aja ada aja yang maksudnya yang mau ke sini gitu tuh. Kadang tuh setiap penerimaan siswa baru itu hampir 50 orang yang ditolak. Itu tuh masih segemuk itu gitu. Kekurangan lokal ya Dari perhatikan ya. Iya. Gitu ya. Nah, bahwa murid dalam satu kelas Iya. Karena sesuai peraturan 28 ya Bu, maksimal 28 siswa. maksimal 28 siswa ini Harusnya itu 2 kelas. karena kelasnya Tidak ada lokalnya Bu. Kelasnya itu tuh kita tuh sudah melakukan pembelajaran itu dari pagi sampai sore. hati-hati. Amin. Berikutnya nih ya, apa saja nih upaya yang sudah dilakukan untuk mengembangkan cita, rasa, dan hasrat Dari rasa sendiri ya Bu ya, cinta sendiri saya memberikan tugas atau praktek dari pembelajaran itu dengan pemberian proyek ya Bu, tugas proyek misalkan seperti membuat video cerita atau membuat yang kemarin saya lakukan membuat poster ya Bu ya, yang mereka harus kumpulkan
sama saya tetap dikasih perjanjian jangka waktu ya, itu untuk cipta, untuk rasa ya seperti tadi saya memberikan setiap memulai pembelajaran memberikan apa sih Bu tadi teh namanya itu apa tadi ya Bu ya, saya lupa. Kebebasan anak untuk masih mengungkapkan apa yang dia mau gitu ya Bu ya. Itu kan setengahnya dari situ ada rasa bebas, rasa bahagia yang mereka dapat ya Bu ya dari pembelajaran yang saya berikan gitu. Dengan adanya aturan-aturan yang aturan bersama yang dibuat bersama siswa. Terus satu lagi apa Bu? Rasanya apa ya? Cipta rasanya ya itu mungkin Bu, pembelajarannya menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga anak di dalam kelas itu tidak merasa bosan, dia betah sampai di akhir. Oke, selanjutnya nih ya, betah sampai akhir pembelajaran. Betah di sini betah itu jadi mereka merasa enjoy mengikuti pembelajaran yang setiap tugas atau setiap pembelajaran yang saya berikan mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Ketika saya tanya apa kalian mengerti pembelajaran yang saya berikan di hari ini, mereka dengan lantang menjawab iya Bu, saya mengerti. Saya bilang kalau memang kamu belum mengerti dengan pembelajaran yang ingin diberikan, silakan bertanya apa yang kamu bagian mana yang kamu tidak mengerti. Mumpung kita sekarang sedang bertatap muka, karena kita itu kan tidak setiap hari bertemu. Jadi manfaatkan waktu bertemu dengan ibu untuk dapat mempelajari pembelajaran yang kamu tidak mengerti agar kamu dapat memahaminya secara betul-betul memahami ya Bu ya. Sampai di rumah dia bisa melakukannya sendiri tanpa harus kita pada jadi di sini mungkin itu anak enjoy ya terus ya biasanya kan pulang suasana kelasnya kondusif Bu, tidak ribut. Mereka mengerjakan tugas itu dengan asik. Ketika saya tanya sudah selesai belum Bu, sebentar lagi. Ketika mereka tidak mengerti, mereka berani bertanya Bu. Dulu yang saya tahu anak-anak saya tuh di sini ingin membangun percaya diri anaknya. Ketika dia tidak bisa, dia itu mau bertanya langsung pada saya bilang gini, jangan jadikan ketidakbisaan kamu itu sebagai rasa takut. Kalau kamu memang tidak bisa, nggak apa-apa tanya sama ibu tidak akan memarahi kamu ketika kamu melakukan kesalahan atau kamu tidak bisa. Emang tujuan belajar itu adalah membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi saya pengen menanamkan itu kepada anak supaya anak tersebut punya rasa percaya diri, dia tidak minder dengan apa yang kekurangan yang ada pada diri karena setiap anak kan berbeda-beda. Jangankan anak-anak saya pribadi pun ya Bu ya, sebagai CGP kadang melihat kemampuan dari CGP lain itu suka ada, kok orang hebat-hebat banget ya, kok ini orang cerdas-cerdas banget, kok saya belum bisa seperti mereka. Tapi kan dari situ saya lihat oh iya, makanya saya berada di posisi ini mungkin secara tidak langsung Allah juga menyuruh saya untuk belajar dari mereka. Belajar ya, belajar sepanjang hayat. Oke, mungkin bagaimana respon murid ya ketika ibu meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk nih perubahan yang sudah dilakukan sesuai pemikiran belajar Nusantara bulan mereka merespon positif ya Bu ya, dengan yang saya lihat dari mereka itu ketika mengikuti pembelajaran itu merasa senang, enjoy, masuk kelas, dia menyambut saya ketika saya datang itu, mereka itu justru sudah datang, ketika saya kata jam sekian mereka sudah siap semua Bu, sudah ada di dalam kelas, saya masuk itu mereka sudah siap-siap dengan itu, dan ketika saya memberikan salam mereka merespon dengan kayaknya itu semangat sekali untuk melakukan pembelajaran pada hari itu gitu ya. Terus ketika saya menanyakan pembelajaran apa yang tidak mengerti, mereka merespon yang dia tidak mengerti yang mereka tanyakan secara langsung kepada saya, itu saya nggak mengerti di bagian itu. Jadi secara tidak langsung anak yang tidak mengerti yang lainnya pun dapat melihat dan menjadi contoh, oh kalau saya tidak mengerti juga saya bisa mendekati seperti teman saya. Bagaimana nih perasaan dan apa yang ada dalam pikiran
bahagia. Setidaknya dengan melihat umpan balik tersebut yang terlihat positif, berarti secara tidak langsung pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit itu mencapai tujuan ya Bu ya, atau berhasil dengan kata lain. Tapi karena di sini posisi saya juga masih melakukan pelatihan, mudah-mudahan saya dapat merealisasikan yang saya dapat dari pelatihan dan pengalaman dari teman-teman semua itu dalam pembelajaran saya, sehingga pembelajaran lebih menarik lagi, lebih optimal. Bagaimana nih ya? Itu merespon umpan balik dari responnya. Kalau tadi perasaan, sekarang Respon saya selalu merespon apa yang saya tanyakan setiap kegiatan yang dilakukan, dan ketika mereka memberikan tanggapan, saya respon dengan baik. Saya berikan argumen saya ya Bu ya. Misalkan mereka bertanya apa, ya saya sesuaikan dengan jawaban yang mereka tanyakan. dengan baik. Jadi ya. Berikutnya nih, bikin ya. Apa yang Ibu ingin tindak lanjuti berdasarkan umpan balik? Yang saya tindak lanjuti, saya kadang langsung apa ya Bu, beraksi nyata di besok hari. Oh, yang kemarin anak-anak itu inginkan itu adalah hal seperti ini, maka saya lakukan di esok hari. Di esok harinya saya lakukan, dan ternyata benar. Ketika kita mau mendengar apa yang mereka inginkan, pembelajaran itu berjalan lebih menarik Bu, lebih asik. Mereka juga welcome sama kita, mau apa bukan menuruti ya Bu ya, ibaratnya karena mungkin dari hatinya, jadi dia melaksanakan tugasnya secara enjoy gitu, diselesaikan dengan baik. Oke. Berikutnya nih Bu In ya, ini ada proses penampilan. Alhamdulillah ya, cara ya. Apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan nih setelah proses pendampingan tadi? Dan apa yang membuat hal tersebut menarik? Saya yang saya dapat menarik, saya tadi mendapat umpan balik dari murid saya ya Bu ya. Karena saya jujur, saya kaget ketika mereka berbicara seperti itu, karena pada kenyataannya saya tidak pernah menanyakan gitu bagaimana. Saya di kelas itu hanya menanyakan bagaimana di pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang, apakah kalian jelas itu tidak merasakan secara pribadi saya ya Bu ya. Tapi dengan melihat jawaban dari anak saya tadi, saya merasa oh bangga, berarti apa yang saya lakukan di kelas itu ternyata punya kesan tersendiri bagi mereka gitu ya. Saya itu yang saya menarik. Terus yang kedua ya ini, saya bisa berdiskusi dengan Ibu ya Bu ya, atau merefleksi diri saya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sama Ibu dikasih umpan balik, sehingga saya kan lebih mengetahui hal-hal yang masih kurang dalam diri saya. Dan kekurangan itu harus kita evaluasi sehingga kedepannya lebih baik pada itulah manusia. Walaupun sudah lebih baik, ada saja kekurangan ya. Tapi evaluasi ya. Dan perbaikan dan evaluasi itu harus. Artinya kita harus terbuka sih terhadap kritik dan feedback dari teman, entah itu positif atau negatif. Nah, sebenarnya kita itu menanggapi feedback dari teman itu tidak harus dengan hal yang negatif. Kalau kita melihatnya dari sisi positif, itu akan menjadi sebuah pembelajaran. Ingin satu lagi nih ya, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendamping dari saya ya di pendampingan berikutnya. Ibu, saya mah cuma satu tadi ya Bu kendala, karena sekarang kan PTM terbatas. Terus itu kan tahu sendiri tadi, murid saya itu gemuk, SSC itu muridnya gemuk, sedangkan PTM terbatas itu dibatasi waktu ya Bu oleh pemerintah sendiri. Nah, paling saya kendalanya itu ketika Ibu datang, murid saya sudah tidak ada. Jadi itu maksudnya jadi apa ya Bu? Jadi anak itu terlalu lama di sini dan kelasnya pun tidak ada gitu Bu. Jadi maksudnya waktunya mungkin ya Bu ya. Sebenarnya itu doang sih Bu, tidak ada yang lain. Kendalanya itu Ibu ingin membaca di buku. saya bacanya telat Bu, astagfirullah ini Ibu, soalnya kan mati lampu. Kebetulan saya jelek jaringannya Bu, kata Bu Nurul, Bu In
Bu Eni itu datangnya telat, tahu gitu tadi anak yang ternyata Bu saya suruh pulang, saya diikutin 2 orang itu. Sebenarnya sih nggak ada masalah Bu, kalau misalkan sinyal lagi lancar Maya, saya jadi orang tua nanya jam berapa, saya baru jawab karena sinyalnya nggak ada Bu. Benar. Jadi kendala sinyal. Iya, kendalanya sinyal. Dari kemarin kan mati lampu. Ini nanti kalau misalkan ada wawancara. Iya. Apa itu positifnya seperti ini. Jadi anak lebih bersilaturahmi. Iya, betul. Ketika nanti ya ada wawancara udah cerita, silakan datang. Ya, seperti itu Bu. Iya, itu pelajaran yang saya ambil. Karena posisi anak tadi ketika saya wawancara posisi rumah kita. Iya, lah, saya ngambilnya yang terdekat. Ya, jadi alangkah baiknya kan dulu tapi kalau memang ada respon Iya, itu seperti itu kan Bu. Nggak ada kendala yang lain sih karena ya biasa Bu, kita mah karena daring suka sinyal-sinyal ya Bu. Nah, seperti sekarang kendalanya sudah sangat jelas itu. Tadinya kan dikira saya ada biar pitching di kelas ya Bu ya, mati lampu, waduh ini gimana nyalainin fokusnya gitu. karena modul satu dan modul 1 tidak pitching ya, ada pengamatan kelas ya, hanya wawancara dan Iya, kalau murid saya masuk siap sih tidak ada masalah Bu, soalnya ini kendalanya di kelas biasa yang tadi saya ceritakan tadi. Kalau saya sekelas saya itu kelasnya gemuk, di kelas itu apa sistem tatap mukanya jadi saya itu Bu kelas 5 hanya dikasih waktu dari jam 7 sampai jam 10. Berikut dengan AKM ya Bu, kelas 5 kan kebetulan ada AKM, jadi saya harus pintar membagi waktu. Kadang saya kalau nggak ada AKM saya belajar itu sampai 2 jam, dalam kelas 2 jam setengah, 2 jam. Kalau ada AKM ya saya bagi 2, pembelajaran tatap muka 1,5 jam, 1,5 jamnya buat AKM. Karena AKM kan itu nanti saya akan apa sih, AKM itu bulan apa sih ya, itu di November tuh ya, jadi harus ada latihan ya. Sedangkan jam 10 kelas saya ditarik kelas 4 jadi sampai 2 kali kelas 5. Iya, sampai itu ternyata tidak, karena aturan PTN Kota Tasik sampai jam 12 sudah tidak ada kantornya dulu ya yang saya dengar itu. Jadi kalau tidak mau kan ya sudah tinggal 1 kali itu kelas yang kelasnya iya, karena ada yang harus iya kalau tidak mau kalau dia masuk pasti belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada karena ya itulah kendala kami sebagai sekolah UGS atas kita harus bisa menyiasati ya Bu ya. Mudah-mudahan lah Bu ya. Iya, harus ada itu lah. terima kasih sama-sama nanti akan saya kemudian ya akan saya lihat lagi ya tidak lanjutin modul 1 dan 1 Siap Bu. Oke, terima kasih Min Ya, ya. sama-sama Bu, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Tekad kuatkan hati.